Ya, shalom saudara. Kita berjumpa kembali malam ini di Mesbah Doa. Saya percaya kita dalam keadaan sehat, baik, dan luar biasa. Iya, sebelum kita lanjutkan firman Tuhan, saya ingin bacakan satu kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Gembala, Ibu Debbie Basjir yang kami hormati dan kami kasihi. Perkenalkan, nama saya Ibu Tina dari kota Surabaya. Saya mau bersaksi tentang kasih Tuhan yang begitu baik pada saya. Saya mulai mengenal channel Ibu awal tahun 2021 dan mulai mengikuti ibadah Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur, juga seluruh khotbah-khotbah Ibu yang lain. Singkat cerita, saya terkena sakit mata glaukoma. Dan dokter mengatakan ini sudah terlambat dan dokter memvonis saya akan mengalami kebutaan. Waduh saudara ya, kebutaan. Bahkan buta permanen katanya. Sesaat saya merasa sedih dan syok mendengar perkataan dokter. Waktu saya berobat itu anak saya yang mengantar. Dia bilang jangan khawatir mah. Kita kan punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Bagi manusia mungkin mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asalkan kita yakin dan percaya dan terus berharap serta berdoa, pasti Tuhan akan menjawab doa kita. Oh iya Ibu Gembala, saya mengenal channel Ibu ini dari anak saya. Wow ya. Dan menyuruh saya untuk selalu mengikuti ibadah Mesbah Doa. Puji Tuhan ya. Jadi anak yang duluan ikut dan di-share ke Ibu. Dan setiap ibu berdoa untuk yang sakit dan menyuruh meletakkan tangan di bagian yang sakit, saya melakukannya. Saya juga terus minta ampun atas segala dosa yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Dan selebihnya selain berdoa, saya juga berusaha untuk rutin kontrol ke dokter. Puji Tuhan Bu, Tuhan memang luar biasa dan baik. Yang dulunya saya harus pakai kacamata kalau membaca, sekarang sudah tidak lagi. Bahkan tulisan sekecil apapun sekarang saya bisa baca, saya bisa lihat. Saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan dan bimbingan doa dari Ibu Gembala Debbie Basjir. Puji Tuhan ya. Meskipun sampai sekarang memang saya terus kontrol, tapi puji Tuhan ya, ini juga menjadi ujian iman bagi saya. Dan asal ada pengharapan dan yakin bahwa Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan mata saya seperti semula. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya, saya percaya. Dan hikmah terbaik dari dalam hidup saya adalah saya boleh mengenal channel Ibu dan seluruh khotbah-khotbah Ibu yang selalu menguatkan dan membangun iman saya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga kepada Ibu Debbie yang selalu membimbing kami para jemaat Mesbah Doa, juga Mesbah Syukur dan semua khotbah-khotbah Ibu yang lain. Tuhan selalu memberkati Ibu sekeluarga, juga seluruh tim yang melayani Tuhan. Amin, amin, amin. Maaf Bu kalau kesaksian saya ini terlalu panjang. Puji Tuhan, luar biasa kesaksian dari seorang ibu. Ya, tadi kita sudah baca Ibu Tina dari Surabaya. Ya, menderita sakit mata, ya glaukoma, dan menurut dokter sudah terlambat. Dokter memvonis ibu akan buta permanen. Tetapi anaknya menguatkan dia dan berkata ya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang mustahil bagi manusia, itu nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan luar biasa saudara, ya Ibu Tina mendapatkan channel saya itu dari anaknya. Anaknya yang selalu menyuruh untuk mamanya ikut Mesbah Doa. Setiap kali saya berdoa untuk yang sakit, Ibu Tina meletakkan tangannya di matanya dan berdoa. Dia percaya ada kesembuhan dan dia mengalami mujizat Tuhan. Sekarang dia bahkan membaca tidak pakai kacamata, bahkan tulisan yang sekecil apapun sekarang bisa terbaca. Dokter berkata akan buta permanen, tapi Tuhan berkata dia akan disembuhkan dan dia sudah disembuhkan. Tuhan ajaib, Tuhan mulia, Tuhan yang agung yang sanggup melakukan segala perkara. Karena itu tetaplah bersyukur ya. Dan satu lagi ya yang Ibu sampaikan bahwa Ibu bersyukur karena bisa mengenal dan mendapatkan channel saya. Makanya saudara, saya terus menghimbau saudara bisa membagikan ya channel saya kepada semua orang yang ya mungkin itu teman, mungkin itu saudara, mungkin itu siapapun, karena kita nggak tahu
Ya, dia membutuhkan Tuhan di saat bertepatan dengan saudara mengirim, maka dia akan mengalami kebangunan rohani, ya, dan itu adalah hasil tuaian saudara juga. Karena itu jangan pernah berhenti share saudara ya mesbah doa ini kepada keluargamu, karena kita sudah mendengar banyak orang-orang yang akhirnya dipulihkan, diberkati Tuhan. Ya, karena dia menemukan channel mesbah doa ini. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di bilangan. Ya, bilangan pasal kemarin yang ke-10. Kemarin kita sudah baca bagaimana Tuhan menyertai bangsa ini dengan tiang awan dan tiang api. Ya, penyertaan Tuhan sangat nyata bagi bangsa Israel. Itu juga berbicara tentang penyertaan Tuhan bagi setiap kita yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Ya, dan kita berdoa saudara supaya Tuhan senantiasa juga menyertai kita. Dan memang Tuhan sudah berjanji akan menyertai kita. Sekarang kita lanjutkan bilangan pasal yang ke-11. Ayat yang pertama, judul perikopnya di sana adalah api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Saudara, kalau kita lihat di sini ya, wah luar biasa saudara. Jadi pada suatu kali bangsa ini bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Tuhan mendengarkan doa mereka ketika mereka ada di Mesir, mereka dalam perbudakan, tidak enak, mereka berseru-seru kepada Tuhan untuk dibawa keluar dari perbudakan di Mesir. Ketika Tuhan mendengarkan doa mereka, Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mereka harus mengalami hal-hal yang tidak enak dalam perjalanan. Ketika mereka mengalami hal-hal yang tidak enak, mereka bersungut-sungut. Dan satu kali saudara di perkemahan Tuhan mendengar. Mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Ya, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, lalu menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Sungut-sungut itu adalah dosa yang sangat luar biasa, saudara ya. Karena itu perjalanan yang harusnya ditempuh hanya dalam waktu beberapa hari bisa menjadi 40 tahun. Akibat apa? Bersungut-sungut. Bangsa ini bersungut-sungut tentang nasib buruk mereka. Mereka berkata, kalau tahu begini, mending kita dulu di Mesir walaupun kita diperbudak tapi enak, nggak kayak begini, tidur di tenda. Ya, perhatikan saudara. Sekalipun kita ini sedang berjalan mengikuti Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan, yang namanya masalah, pergumulan, persoalan, itu tidak akan lepas dari hidup kita. Ya, kenapa bangsa Israel diizinkan lewat padang gurun, mengalami banyak tantangan dan penderitaan? Ya, cuma satu tujuan Tuhan, untuk mematikan kedagingan mereka. Jadi persoalan, pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu sebenarnya hanya satu tujuannya, untuk mematikan kedagingan kita. Untuk mematikan ego kita, kesombongan kita. Makanya jangan pernah bersungut-sungut. Ya, apa itu bersungut-sungut? Tidak terima dengan keadaan. Mending kita. Ya, bertobat saudara. Ketika Tuhan mendengarkan mereka bersungut-sungut, dikatakan di sini, bangkitlah murka Tuhan. Ya, lalu api tiba-tiba menyala saudara, membakar perkemahan mereka. Untung masih di tepi. Lalu mereka datang kepada Musa, lalu Musa berdoa meminta pengampunan kepada Tuhan. Ya, maka padamlah api itu. Saudara bisa bayangkan, ya, kalau bukan karena perkenanan Tuhan, ya api itu menyala terus ya, dan Tuhan tidak memadamkannya, maka terjadilah kebakaran hebat. Karena ini api dari Tuhan, siapa yang bisa memadamkan? Hanya doa Musa, ketika Musa berdoa meminta pengampunan, ya maka Tuhan itu ya memadamkan api itu. Kita belajar saudara malam ini. Kita belajar dari orang-orang Israel yang terus mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Ya, dan mereka tidak pernah memandang secara positif
kepada masalah yang mereka hadapi, mereka itu selalu hanya pandangannya itu negatif, negatif, dan negatif. Jadi bangsa itu mengeluh kepada satu kepada yang lain. Mereka itu saling mengeluh, tidak menerima keadaan. Ya, dan tidak ada yang terselesaikan dengan mengeluh dan mengeluh. Dan akhirnya Musa membawa keluhannya kepada Allah dan dapat mengatasi setiap masalah. Saudara, banyak dari kita hari-hari ini yang terus mengeluh. Ya, mari kita belajar supaya tidak mengeluh dalam keadaan apapun. Kita berdoa dan berserah saja kepada Tuhan. Ya, karena mengeluh itu tidak ada artinya. Ibu-ibu jangan banyak mengeluh. Ya, bapak-bapak dan semua kita jangan banyak mengeluh, tapi berserah kepada Tuhan. Ayat yang keempat, judul perikopnya, Tuhan berjanji memberi daging. Ayat yang keempat, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Ya, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Saudara, dikatakan orang-orang bajingan di sini artinya apa? Di situ menunjukkan kepada kelompok campuran orang-orang, yaitu orang Mesir dan juga orang-orang lain yang telah mengikuti Israel keluar dari Mesir. Tapi ya kelakuannya saudara ya seperti itu. Makanya dikatakan nih ya orang-orang bajingan ini dikatakan. Ya, mereka itu dikatakan di sana kemasukan nafsu rakus. Ya, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita ini kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar. Dan akhirnya seperti damar bedolah mereka bilang. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya. Lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Saudara, ya ketidakpuasan itu terus muncul kepada orang Israel. Ya, apabila mereka mengalami sesuatu yang tidak enak, ya mereka bersungut lagi. Mereka bilang, ingat di Mesir bisa makan ya pakai bawang merah, bawang putih. Di Mesir bisa makan enak, makan ikan gak usah bayar. Sementara kita ini di tanah ya, di padang gurun, tiap hari cuma makan mana dan mana. Ya, ketika ketidakpuasan muncul, saudara, itu akibat dari apa? Dari perhatian yang bergeser. Dari apa yang kita miliki kepada apa yang tidak kita miliki. Bangsa ini tidak bersyukur dengan apa yang diberi Tuhan. Tapi mereka terus mengingat ya apa yang dulu mereka pernah nikmati di tanah perbudakan. Bangsa Israel kelihatannya tidak memperhatikan apa yang Allah sedang kerjakan bagi mereka. Yakni Tuhan sedang membebaskan mereka dan menjadikan mereka sebuah bangsa, memberikan mereka sebuah tanah yang baru. Karena mereka begitu dikuasai oleh apa yang Allah tidak lakukan bagi mereka, saudara. Mereka ini tidak bisa mengingat apa-apa selain nikmatnya makanan di Mesir yang telah mereka tinggalkan. Ya, dan bagaimanapun juga mereka telah lupa ya bahwa di Mesir memang mereka makan itu gratis, tetapi mereka lupa dengan cambukan-cambukan orang Mesir kepada mereka. Ketika mereka disuruh kerja paksa, mereka dicambuk, mereka dipukul. Ya, tapi mereka lupa itu hanya karena pergumulan yang sesaat di padang gurun itu ya membuat mereka melupakan bagaimana dulu mereka tidak ada harga diri sebagai budak ya.
diperlakukan dengan keras di Mesir hanya karena makanan, hanya karena sesuatu yang mereka inginkan. Mereka lupa akan rencana Tuhan. Hati-hati saudara ya, kedagingan, kerakusan, ketamakan kita seringkali akan membuat kita ini lupa akan rencana Tuhan. Memang menggenapi rencana Tuhan itu berat, tidak mudah dan tidak enak. Ya, ketika saya harus menjalani hidup saya tinggalkan keluarga saya dan memilih mengikuti Tuhan. Saya seperti masuk di padang gurun. Tidak enak, saya meninggalkan segala kenyamanan di rumah orang tua saya. Saya memasuki padang gurun yang rasanya tidak ada orang yang bisa menolong saya di sana. Ya, dari tempat yang nyaman, saya harus masuk ke tempat yang tidak nyaman. Di kos-kosan, kadang makan, kadang nggak makan. Ya, kalau saya mau berteriak dan mau mengeluh, ya bisa saya mau mengeluh. Kenapa ikut Tuhan seperti ini? Tapi saya tahu bahwa rencana Tuhan itulah yang terbaik bagi hidup saya. Dan saya tidak akan pernah menoleh ke belakang. Setelah saya memutuskan mengikuti Yesus waktu saya lulus SMA, saudara, tahun 95. Ya, saat itu juga saya tinggalkan semua kenyamanan, masuk di padang gurun. Karena saya tahu, ya kenapa Tuhan izinkan kita masuk di padang gurun? Supaya kedagingan kita ini dihilangkan. Memang berat, daging itu berteriak saudara, pengen kembali kepada hal yang enak. Tetapi iman kepada Tuhan dan rencana Tuhan atas hidup kita itulah yang terpenting. Bukan hanya kenikmatan sesaat seperti bangsa Israel hanya ingat-ingat daging. Ya, sehingga mereka lupa bahwa dulu mereka hidup dalam perbudakan. Kita ini semua hidup dalam perbudakan dosa. Saya tidak akan pernah memilih kembali. Kenapa? Karena hidup saya yang lalu itu saya diperbudak oleh dosa, saudara. Saya bersyukur Tuhan pilih saya, sekalipun berat saya harus jalani. Puluhan tahun saya berjalan di padang gurun. Tetapi hari-hari ini saya mau bersaksi kepada saudara. Saya mengalami yang namanya tanah perjanjian yang Tuhan berikan itu kepada kita. Ya, jangan biarkan saudara hanya karena hasrat kita, hanya keinginan kita yang begitu menyita perhatian kita sehingga kita lupa akan rencana Tuhan yang besar ya dalam hidup kita. Bangsa ini begitu terikat kepada kedagingan saudara. Sehingga mereka lupa bagaimana cara Tuhan membebaskan mereka. Mereka lupa dengan pemberian-pemberian Allah dalam kehidupan mereka. Mereka lupa dengan mana yang Tuhan berikan, kesehatan. Ya, bahkan Tuhan melindungi mereka dengan tiang awan dan tiang api. Ya, seberat apapun perjalanan kita hari-hari ini, mari pastikan bahwa penyertaan Tuhan itu terpenting dalam hidup kita, saudara. Ya, lalu dikatakan di sana, ya, mereka marah-marah, saudara. Ya, ketika Musa, ayat yang ke-10, ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka. Ya, murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, ya, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau injakkan dengan bersumpah kepada nenek moyang. Saudara, kita melihat di sini ya Musa itu sampai ya stres, saudara. Melihat bangsa ini terus ya bersungut, mempersalahkan Musa, ingin kembali ke Mesir. Ya, Musa itu juga stres, lalu melihat murka Tuhan. Rasanya Musa juga berada dalam ya dua. Ya, dia melihat salah satu pihak itu bangsa Israel, di satu pihak itu Tuhan. Ya, saya bisa mengerti sebagai hamba Tuhan, orang yang dipilih Tuhan. Musa ini sampai protes kepada Tuhan. Dia bilang, kenapa Tuhan? Ya, dia bilang, kenapa engkau itu berbuat jahat ya? Apa yang
hal apa yang kau pandang jahat kepadaku, kata Musa. Lalu mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu sehingga engkau membebankan tanggung jawab atas bangsa ini ke dalam pundakku? Tidak gampang saudara menjadi hamba Tuhan, seperti Musa pada saat itu. Menghadapi umat yang keras kepala. Di satu sisi Tuhan menyuruh dia melakukan ini, di satu sisi bangsa ini memberontak. Tetapi Musa tidak berdaya di tengah keterbatasannya. Dia datang pada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, akukah yang melahirkan bangsa ini sehingga engkau memberikan tanggung jawab kepadaku atas bangsa ini? Bukan aku yang melahirkan mereka. Apakah aku ini bapak pengasuh mereka yang harus menuntun mereka ini seperti seorang anak masuk ke satu tanah yang engkau janjikan? Kenapa? Musa berkata, kenapa aku yang engkau pilih? Saudara, keluh kesah mereka itu kepada Musa telah membuat Musa itu juga berat, saudara. Musa marah dan Musa kecewa. Dan dia berkata, kenapa aku yang dipilih? Musa berkata ayat 14, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Sebab berat, sangat terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu supaya aku tidak harus melihat celakaku. Saudara bayangkan sampai Musa itu ngomong sama Tuhan, bunuh saja aku. Aku sudah tidak kuat. Bunuh saja aku daripada aku harus diberikan tanggung jawab kepada bangsa ini. Ayat 16, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang. Yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, lalu sebagian dari roh yang hingga padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya. Bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tetapi genap sebulan lamanya. Sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu. Dan menangis di hadapannya dan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka. Dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Musa meragukan Tuhan, saudara. Musa bilang, ini rakyat yang berjalan dengan aku ini jumlahnya 600.000 orang. 600.000 orang, bagaimana mereka akan makan daging sebulan? Apakah cukup kambing domba ini? Apakah akan cukup semuanya? Musa protes kepada Tuhan. Saudara, Musa lupa bahwa dia sedang berbicara dengan Tuhan pencipta langit. Dan Tuhan berkata, masakan aku Allah tidak dapat melakukannya itu bagi kamu? Masakan aku Tuhan
tidak bisa melakukannya bagi bangsa ini? Ya, memang saudara, kalau kita berpikir dengan pikiran kita manusia, bersandar pada pengertian kita, ya maka kita akan sangat merasa tidak mungkin. Tapi ketika kita melihat Tuhan yang besar, Dia menciptakan langit bumi, Dia juga yang sanggup memberkati kita. Jangan sampai ya karena ketidakpercayaan kita membatasi mujizat dan cara kerja Tuhan di hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan dan kita mau berdoa dan kita mau minta tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengajarkan kepada kami Tuhan untuk kami bersandar, berserah penuh kepada-Mu. Kami belajar malam hari ini dari kisah bangsa Israel, bahwa ketika kami berjalan dalam rencana Tuhan memang tidak mulus, tidak mudah. Tapi kami mau belajar, percaya kepada Tuhan. Ajar kami untuk tidak hanya memikirkan kepentingan dan keinginan-keinginan kami akan hal-hal duniawi sehingga kami merasa Tuhan tidak menyertai kami, sehingga kami bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bahwa kami untuk sungguh-sungguh mengerti rencana Tuhan. Kami tidak ingin bersungut-sungut sehingga Tuhan murka atas hidup kami. Kami ingin belajar mempercayai bahwa sekalipun berat, tapi ketika kami berjalan bersama Tuhan, kami akan mencapai tujuan Tuhan. Hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, ajar kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Ampuni kalau kami banyak bersungut-sungut dan melupakan akan kebaikan Tuhan. Ajar juga kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang setia ikut mesbah doa, berkati rumah tangga, berkati pekerjaan, berkati anak-anak, berkati suami istri hidup dalam takut Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, mempersembahkan hidup yang terbaik. Berkati juga setiap mereka yang hari-hari ini sedang ada dalam keadaan yang sakit. Tuhan jamah dan lawat, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami perkatakan, kami disembuhkan. Segala sakit penyakit apapun, mari perkatakan saudara, dalam nama Yesus. Mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Katakan di dalam nama Yesus aku disembuhkan. Kami minta ampun atas setiap dosa pelanggaran kami. Kami tolak segala serangan kuasa kegelapan yang coba mengganggu hidup kami. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dengan iman kami datang kepada Tuhan. Bapa, Engkau memberkati setiap mereka yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, yang ingin bertobat. Tuhan berkati dan berikan kuasa-Mu Bapa, untuk lepas dari kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, untuk lepas dari perselingkuhan, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, untuk lepas dari segala hal-hal yang tidak berkenan, judi, yang terikat dengan amarah, kepahitan, dendam, ketakutan, kekhawatiran. Kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Bebaskan setiap anak-anak-Mu. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan. Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga Bapa yang memberkati Tuhan untuk setiap mereka yang berkekurangan, yang terlilit hutang piutang, yang ingin menjual aset. Tuhan bukakan jalan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar anugerah-Mu tercurah turun atas setiap anak-anak-Mu Bapa, yang berkekurangan Engkau cukupi. Kami lepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia dalam nama Yesus. Indonesia dalam lawatan Tuhan. Indonesia diselamatkan Tuhan, kembali kepada jalan-jalan-Mu Bapa. Hujan pertobatan tercurah bagi bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan lawat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang bertobat kembali kepada jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkati pemerintahan di atas bangsa ini, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, lembaga-lembaga negara, mulai dari kota sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati bahkan kepala-kepala daerah, beri roh takut akan Tuhan, murnikan bangsa kami. Kami percaya, kami terus setia berdoa bagi bangsa ini, karena itu Tuhan perhitungkan doa-doa kami. Selamatkan Indonesia, kuduskan Indonesia Bapa. Berkati Tuhan, biar orang-orang yang ada di pemerintahan berdiri dalam takut akan Tuhan. Kami juga menopang semua negara-negara di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jamah dan lawat, roh takut akan Tuhan tercurah.
Apapun yang menjadi masalah persoalan setiap kami percaya dalam nama Yesus ada jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat malam. And there I find you in